Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita akan melanjutkan perkuliahan yang sempat tertunda pada waktu yang lalu. Nah, sekarang kita akan membahas tentang hukum mim mati. Hukum mim mati bertemu dengan huruf hijaiyah, di mana yang pada waktu pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang hukum nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah. Sekarang hukum mim mati bertemu dengan huruf hijaiyah. Terbagi menjadi 3 bagian, yaitu idgham, ikhfa, dan izhar. Jadi apabila ada mim mati bertemu dengan huruf hijaiyah, dia hukumnya terbagi menjadi 3, yaitu idgham, ikhfa, dan izhar. Nah, untuk yang idgham apabila mim mati bertemu dengan huruf mim. Kemudian yang ikhfa apabila mim mati bertemu dengan huruf ba. Nah, untuk yang izhar itu mim mati bertemu dengan selain huruf mim dan ba, selain yang terjadi pada idgham dan ikhfa. Ya, jadi selain huruf mim dan ba, dia hukumnya adalah izhar. Baik, ya, namanya izhar syafawi. Nah, untuk mim mati ketemu mim itu namanya idgham mutamasilain, ya, atau idgham mimi. Contohnya adalah dalam surat Al-Mursalat ayat 20, alam nakhluqkum mimma immahin. Nah, nakhluqkum mimma, mim bertemu mim. Jadi dia namanya adalah idgham mimi, ya, idgham mutamasilain. Idgham masuk, ya. Kemudian di surat Al-Mursalat juga ayat 46. Kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun. Kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun. Ya. Itu, ya. Ini idgham mimi, ya, atau idgham mutamasilain. Yang kedua adalah ikhfa, namanya ikhfa syafawi. Mim mati bertemu dengan ba, samar-samar dengan dengung, idgham mutamasilain, dan ikhfa syafawi dengungnya 2 harokat. Contohnya adalah intaliqu ila ma kuntum bihi tukazzibun. Nah, ini, ya, mim mati bertemu ba. Ma kuntum bihi tukazzibun. Surat Al-Mursalat ayat 29. Contoh selanjutnya, wa ma sahibukum bimajnun. Di surat At-Takwir ayat 22. Wa ma sahibukum bimajnun. Nah, ini ikhfa syafawi, ya. Nah, dia samar-samar dengan dengung, gitu. Yang ketiga adalah izhar syafawi. Izhar itu jelas, ya. Mim bertemu dengan selain huruf mim dan ba, ya. Dari alif sampai ya. A, ta, sa, jim, ha, kho, dal, zal, ro, zai, sin, shin, so, do, to, zo, ain, ghin, fa, qaf, kaf, lam, nun, wawu, ha, dan ya. Ikhfa syafawi. Contoh di dalam Al-Quran yaitu kalimat yang berbunyi masaluhum kamasalil ladzi istauqada nara. Masaluhum kamasali, mim ketemu kaf, ya, dia ikhfa syafawi. Masaluhum kamasali. Silakan nanti mahasiswa mencari contoh yang lain di dalam Al-Quran. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang pembagian idgham. Pertama adalah idgham mutamasilain. Ini berbeda dengan idgham yang ini, ya, mim mutamasilain yang ini. Karena yang mutamasilain yang ini mim ketemu mim atau disebut dengan idgham mimi. Kalau yang idgham yang ini huruf yang sama bertemu
ya. Semua huruf yang disukun bertemu dengan huruf yang berokat yang sama semisal di hadapannya. Misalnya huruf ba bertemu ba, dal bertemu dal, tak ketemu tak, kaf bertemu ka. Nah, kecuali wawu bertemu dengan wawu dan ya bertemuan ya. Namun jika sebelum huruf wawu dan ya terdapat huruf berharokat fathah, maka dapat diidghamkan. Contohnya sebagai berikut. Di dalam surat Al-Maidah ayat 93, summattaqaw wa ahsanu. Kemudian contoh bacaan idgham mutamassil lain adalah di dalam surat Al-Baqarah ayat 60 yang huruf ba bertemu ba yang berbunyi faqulna dharib bi'asakal hajar. Nah, ini juga namanya idgham mutamassil lain, ba bertemu ba ya. Faqulna dharib bi'asakal hajar di surat Al-Baqarah ayat 60. Kemudian di surat Al-Baqarah ayat 16, ulaika alladzina ishtarawu dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Rabihat tijarah, tak bertemu dengan tak mati bertemu tak hidup. Contoh lain, dal ketemu dal pada kalimat waqad dakhalu surat Al-Maidah ayat 61 ya. Waqad dakhalu, dal yang pertama mati, dal yang kedua hidup. Kemudian di surat Thaha lam bertemu lam. Waj'alli waziram min ahli. Ya. Waj'alli, lam pertama mati, lam kedua hidup. Selanjutnya adalah idgham mutaqaribain. Idgham mutaqaribain adalah bila suatu huruf disukun bertemu dengan huruf berharokat di hadapannya dan huruf-huruf tersebut berdekatan makhrajnya serta berlainan sebagian sifatnya. Yaitu huruf lam bertemu dengan huruf ro, ya, dan huruf qaf bertemu dengan huruf kaf. Ya. Kita lihat yang huruf lam bertemu huruf ro pada contoh kalimat waqur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin surat Al-Mu'minun ayat 97. Waqur rabbi, jadi lamnya masuk ro, tidak dibaca waqul rabbi tapi dibaca waqur rabbi. Waqur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin. Kemudian contoh huruf qaf bertemu huruf kaf, ya, alam nakhluqukum mimma immahin. Nah, qaf bertemu kaf, qaf mati bertemu dengan kaf hidup, jadi masuk dia idgham. Nah, boleh dibaca a hanya hilang qalqalahnya, sifat isti'la, qaf tetap. Yang b hilang qalqalahnya dan sifat isti'la qaf. Catatan pengelompokan idgham mutaqariban dan mutajanisain, pembagiannya ada yang berpendapat sebagai berikut. Nah, ini bisa dilihat pada kolom ini ada mutajanisain, ada mutaqariban. Kita lanjutkan di nomor 3, idgham mutajanisain, yaitu bila suatu huruf yang disukun bertemu dengan huruf berharokat di hadapannya dan huruf-huruf tersebut sama sejenis makhrajnya tetapi berlainan sebagian sifatnya. Dalam bacaan Imam Hafiz ada 8 ya, yaitu ba bertemu mim, kemudian sa bertemu zal bertemu zo, kemudian dal bertemu tak atau sebaliknya tak ketemu dal, kemudian tak ketemu to atau sebaliknya to bertemu tak. Baik, kita lihat di contoh surat Al-Isra ayat 8 yang dal ketemu tak. Asa rabbukum ayyarhamakum wa in uttum udna. Nah, uttum jadi tidak dibaca tum tapi dibaca uttum, dalnya masuk ke ta.
Ini digolongkan idgham mutajanisain. Huruf yang disukun bertemu dengan huruf harokat di hadapannya dan huruf-huruf tersebut sama sejenis makhrajnya. Nah, ini makhrajnya sejenis ya, tetapi berlainan sebagian sifatnya. Sifatnya berbeda antara dal dengan ta. Jadi wa in uttum udna wa ja'alna jahannama lil kafirina hasira. Silakan dilihat surat Al-Isra ayat 8. Contoh selanjutnya tak bertemu da. Qala qad ujibat da'watukuma, ya. Ujibat da'watukuma. Tak bertemu dengan dal. Jadi makhraj huruf taknya kan kalau kita membunyikan huruf tak mati ats gitu ya, ujibat. Tapi berhubung bertemu dengan dal jadi taknya atsnya hilang. Jadi ujibat da'watukuma ya. Qala qad ujibat da'watukuma fastaqima wa la tattabi'anni sabilal ladzina la ya'lamun. Begitu ya. Surat Yunus ayat 89. Contoh selanjutnya, qalal hawariyuna nahnu ansarullahi fa amanat ta'ifatum min bani Israila wa kafarat ta'ifah. Ya, tak mati bertemu to. Amanat ta'ifah. Bukan amanat ta'ifah, tapi amanat ta'ifah. Taknya masuk ke to. Di surat As-Saff ayat 14. Kemudian contoh lain, to bertemu tak ya. Nah, ini kalau tak bertemu to atau sebaliknya to bertemu tak. La imbasatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilayka liaqtulak inni akhafullaha rabbal alamin. Surat Al-Maidah ayat 28. La imbasatta. Nah, begitu ya. Selanjutnya contoh huruf sin bertemu zal di surat Al-A'raf ayat 176. Au tatsrukhu yalhazzalika masalul qaumil ladzina kazzabu bi ayatina. Gitu ya. Yalhazzalik ya. Yalhazzalik. Jadi idgham mutajanisain. Demikian materi tentang idgham pada pertemuan melewati video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga tidak mengurangi nilai esensi perkuliahan ya, dan dapat difahami dengan baik. Demikian saja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.